Itu udah cukup di sana 5 bulan. Insya Allah, karena hampir tiap hari ketemu. Karena mau tahu. Saya ada bercerita sedikit tentang permasalahan mimpi. Apalagi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah alami 1 kali dalam umur saya, ya. Dan itu terjadi 2024. Berarti sudah berapa tahun? 2024 belum. 2004. Apa ya? 2004 berarti berapa tahun? Hampir 30 ya? 30 tahun. Tapi masih ingat ya? Itu masih ingat saya. Dan ketika ditanya, kalau ditanya, saya ceritanya sama. Anda mau merubah apapun bertanya ke saya, cerita saya akan sama. Jadi begini, waktu itu saya mau sholat, dalam mimpi saya mau sholat. Kebetulan ada saya mendatangi satu masjid, memiliki 2 tingkat. Ketika saya mau sholat, saya kebingungan, karena yang di bawah itu, ya tingkat pertama, banyak jamaahnya, tapi kayak pasar. Ya, pada pakai kaos oblong, ada yang berdagang, ada yang segala macam. Dalam keadaan kebingungan tersebut, tiba-tiba ada orang mendekati saya, terus berkata, kamu jangan sholat di sini, kamu sholat di atas bersama Rasulullah. Maka saya pergi ke atas, dan betul, di situ saya melihat Rasulullah, tetapi tidak melihat wajah. Ya. Saya yakin itu Rasulullah. Ya, dalam bahasa tubuh semua menyatu. Ya, tapi tidak melihat wajahnya kayak apa. Dan beliau memimpin sholat cuma sekitar 9 sampai 10 orang. Satu saf saja. Sekarang ini mimpi ya? Mimpi ini mimpi saya. Nah, saya ceritakan 2004 ya, dengan 2003 sekarang, dan saya cerita banyak kepada orang-orang, itu sama mimpi saya. Tidak akan berubah. Karena di otak saya itu selalu terbayang. Dan biasanya saya kalau mimpi itu suka lupa. Apalagi mimpi hutang, lupa. Ya. Saya ingat sampai sekarang saya melihat begitu jelas apa dalam mimpi saya itu. Ya. Sampai Rasulullah berdialog dengan saya dan mengajak saya mendekati sebuah pohon. Gitu ya. Dan itu mimpinya saya. Nah, yang saya jadi pertanyaan, kalau memang betul mimpi Muhammad Qasim ini benar, itu apalagi mimpinya ini, waduh, luar biasa sekali. Ya, sampai berapa? 300 kali begitu ya. Nah, saya pikir 5 bulan itu nggak cukup untuk meneliti. Memang betul saya sudah melakukan metodologi itu. Bertanya berkali-kali terhadap mimpi Muhammad Qasim. Bertanya terhadap tulisan-tulisan dia atas pengakuan mimpi-mimpinya. Dan ternyata alhamdulillah persis sama. Bayangkan beliau sekarang ini saya yakin sudah mendekati 400 ketemu baginda Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Dan lebih 500. Karena selama kami di sana pun banyak bermimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Mimpi barunya. Termasuk mimpi ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di balik tabir sekali lagi. Jadi alhamdulillah pertanyaan Ustadz sudah kami lakukan. Dan Muhammad Qasim sebanyak itu mimpi masih konsisten. Kalau Ustadz cuma 1. Ini bayangkan lebih dari 400 kayaknya. Sudah mendekati 400. Konsisten. Dia ada yang tulisan disebarkannya dari 2014 mulai disebarkan. Itu sama. Baik, yang kedua perlu diketahui persis Ustaz. Saya setuju. Kalau tanda-tanda mimpi dari Allah itu adalah selalu ingat. Makanya Nabi Muhammad SAW kan wahyunya banyak. Tapi beliau seolah-olah alam dan jagat raya ada di dalam pemikirannya. Semua dijawab dengan baik. Muhammad Qasim mengakui mimpinya mirip 1:1. 1:1 itu begini, seperti nyata. Kang Diki, waktu awal-awal saya ketemu ya, karena kan hanya berdua saya dengan Mas Paris waktu itu. Saya nanya soal itu kebanyakan.
Yes, Kang Diki. Kalau orang Pakistan tuh bukan Kang, Hang Diki. Betul. Saya mimpi itu bukan kayak mimpi katanya. 1:1. Jadi kayak real begini. Anda yakin real? Yes, real. Tapi saya baru sadar itu mimpi ketika bangun. Masya Allah, mimpi ternyata. Nah, artinya kita mulai paham. Dan ilmu ini sepertinya tidak ada dalam kitab. Sepertinya ya, saya baca. Walau alam mungkin saya masih terbatas. Ulama pun juga tidak pernah membahas ini. Ternyata baru tahu. Mimpi bunga tidur betul. Saya sendiri sering mimpi tapi suka lupa. Tadi mimpi itu kayak mimpi apa ya? Kayak dikejar-kejar siapa. Tapi lupa. Itu yang kedua. Konsisten dan mimpinya clear. Kalau lampu itu kayak 100 watt. Terang benderang.